cara ngeliat ke masa lalu. Gimana sih cara ngeliat ke masa lalu? Emang bisa ngeliat ke masa lalu? Emang mesin waktu itu beneran ada? Secara teori ngeliat ke masa lalu itu bisa. Oke. Umur alam semesta itu 13,8 miliar tahun. Gimana cara tahunya? Bisa dibilang kita bisa ngeliat evolusinya. Terus gimana para fisikis dan astrofisikis itu ngeliat evolusinya? Coba kita mundur ke tahun 1990. Saat itu NASA launch teleskopnya ke orbit rendah bumi. Namanya Hubble Telescope. Hubble itu namanya diambil dari ahli astronomi yang namanya Edwin Hubble. Maju sedikit, di tahun 1995, direktur teleskop saat itu Robert Williams nyuruh buat ngarahin teleskopnya ke bagian yang gelap yang gak ada apa-apanya gitu, buat ngelihat galaksi yang jaraknya jauh banget lah bisa dibilang. Jadilah nih Hubble Deep Field. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bintang yang bisa dibilang jaraknya deket lah, dan kebanyakan objek yang ada di sini itu, termasuk titik-titik yang ada di sini itu galaksi. Dari foto ini kita bisa melihat hampir seluruh dari evolusi alam semesta, 13 miliar tahun. So gimana dari cuma ngelihat gambar yang tadi bisa ngelihat evolusi alam semesta, yang dimana kita ngelihat ke masa lalu? Well, kita bisa ngelihat ke masa lalu karena cahaya. Mungkin gue jelasin dulu tentang cahaya, kecepatan cahaya. Cahaya itu hal tercepat yang kita tahu. Mungkin lo pernah dengar tentang kecepatan cahaya gitu. Seberapa cepat cahaya bisa tempuh dalam beberapa waktu. Simpelnya gitu. Dalam perspektif kita, cahaya itu cepet, instan. Nggak kelihatan pergerakannya. Karena cahaya itu hal tercepat paling atas. Pokoknya contoh kalau lagi ada petir, pasti yang pertama kali lo lihat itu cahayanya dulu kan. Suaranya nyusul. Itu udah contoh kalau cahaya itu jauh lebih cepat dari kecepatan suara. Cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Itu ibaratkan lo pergi ke bulan 1,3 detik doang. Karena kan jarak bumi sama bulan itu 384.000 km rata-ratanya. Nah dulu tuh pas misi Apollo ke bulan, sinyal radio buat komunikasinya itu ada delaynya 1,3 detik. Ya udah, gimana nih cara ngeliat masa lalunya? Kayak yang gue bilang tadi, cahaya itu kecepatannya 300.000 km per detik. Itu batasannya per detik. Tadi kita udah pakai objek bulan, karena alam semesta ini terlalu luas, kita coba pakai objek yang lebih jauh lagi. Contoh gampangnya, matahari kita itu jaraknya 149-150 juta kilometer. Itu butuh waktu 8 menit buat cahaya matahari sampai ke kita di bumi. Jadi setiap kali lo lihat cahaya matahari gitu, lo lihat gambaran matahari 8 menit yang lalu, karena cahayanya baru sampai ke kita. Ibaratkan matahari hilang sekejap gitu, like boom, hilang. Kita nggak bakal tahu sampai 8 menit kemudian. Nah, udah dapat belum nih teori pemahamannya sedikit? Oke, pakai resep ini kita bisa melihat lebih jauh lagi, ribuan, jutaan, bahkan miliaran lebih jauh. Sekarang buat ngukur di sini kita pakai tahun cahaya. Karena kalau pakai kilometer, angkanya udah kebanyakan gitu. Tahun cahaya itu seberapa jauh cahaya bisa pergi dalam 1 tahun waktu bumi, which is 9 triliun kilometer. Lihat angkanya udah gak make sense. So, kita pakai tahun cahaya. Bintang yang paling dekat sama kita selain matahari itu Alpha Centauri. Alpha Centauri itu jaraknya 4,2 tahun cahaya. Yang dimana sama kayak tadi, ketika lo ngeliat Alpha Centauri di langit malam, lo ngeliat gambaran Alpha Centauri 4,2 tahun yang lalu. Bintang yang paling terang di langit malam, Sirius, lo bisa temuin di rasi bintang Canis Major. Sirius ini jaraknya 8,6 tahun cahaya, yang berarti setiap kali lo ngeliat bintang ini di langit malam, cahaya yang sampai ke mata lo itu udah berpergian selama 8 tahun. Dan kalau lo ngeliat bintang yang lebih jauh lagi, yang ribuan tahun cahaya, yang lo lihat cahaya dari ribuan tahun yang lalu. What if jika lo ada alien yang jaraknya contoh 100 juta tahun cahaya, yang somehow bisa ngelihat ke bumi, tembus atmosfer, ngelihat permukaan bumi gitu, yang entah pakai teleskop segede apa, yang mereka lihat bukan kita manusia, tapi mereka. Karena 1 juta tahun yang lalu kita belum ada di sini. Kalau lo pernah lihat gambar galaksi di internet gitu, itu jaraknya jutaan tahun cahaya. Contoh galaksi tetangga kita, Andromeda, itu jaraknya 2,5 juta tahun cahaya. Kita ngelihat bentukan mereka jutaan tahun yang lalu. Kita nggak tahu bentukan mereka kayak gimana sekarang, karena cahayanya belum sampai ke kita. Coba kita lihat lagi foto dari Hubble Telescope nih. Di sini ada 2 sumber cahaya, yang dimana yang ini itu bintang yang jaraknya cuma beberapa ratus tahun cahaya, dan yang sebelahnya kelihatan sama nih terangnya, tapi jaraknya 9 miliar tahun cahaya.
Itu namanya quasar. Quasar itu fenomena yang berasal dari supermassive black hole yang massa gravitasinya itu miliaran kali dari matahari kita gitu. Yang umumnya itu ada di inti dari sebuah galaksi yang ngasilin cahaya ribuan kali lebih terang, bahkan dari sebuah galaksi yang dalamnya ada miliaran bintang. Fenomena quasar umumnya terjadi di awal sejarah alam semesta. What if lagi, jika lo bisa teleport ke quasar sekarang, lebih cepat dari kecepatan cahaya of course, mungkin fenomenanya udah nggak ada. Yang kita lihat itu cuma ruhnya aja, cahaya yang tertinggal pas mereka aktif, yang berpergian lebih lama dari umur aktif mereka, yang dimana bakal terus berpergian di alam semesta yang terlalu luas ini gitu. Yap, Hubble teleskop itu sama teleskop-teleskop yang lain itu ibarat kamera yang bisa ngelihat ke masa lalu gitu. Jadi misalkan kalau foto Hubble Deep Field yang tadi diimplementasikan ke sejarah bumi gitu, itu kayak lu moto, itu contoh depannya itu Borobudur, terus belakangnya Homo erectus, terus di backgroundnya ada dinosaurus. Itu ibaratkan foto Hubble Deep Field yang tadi diimplementasikan ke sejarah manusia gitu tuh. Dan ya, space itu ibarat inbuilt time machine. So that's it. Itu gimana caranya lu bisa ngeliat ke masa lalu secara teori. Sebenarnya topik ini tuh bukan kayak lu bisa ngeliat ke masa lalu, ke masa kecil lu gitu. Ya bisa sih sebenarnya, kalau contoh umur lu 25 tahun gitu, lu ke tempat yang jaraknya 25 tahun cahaya dari bumi gitu, terus lu punya teleskop entah apa, teleskop segede apa, lu ngeliat ke bumi gitu, lu bisa ngeliat lu pas kecil, lu pas bayi, lu gimana lahirnya gitu. Ya cuman pretty much impossible gitu, karena lu gimana caranya ke tempat yang jaraknya 25 tahun cahaya gitu. Soalnya sampai sekarang belum ada alat transportasi yang bahkan deketin kecepatan cahaya, itu belum ada. Ya mungkin in the future we will have technology that advanced enough, who knows. Dan ya mungkin pembahasan ini kayak nambah perspektif lo gimana ngelihat dunia gitu. Personally buat gue, setiap kali gue ngeliat bintang sekarang, oh ya, itu cahaya bintang yang gue lihat udah berpergian selama entah berapa tahun gitu. Dan mungkin pembahasan ini bisa nambah perspektif buat lo juga, maybe. So kalau lo suka videonya, like. Kalau nggak suka, dislike. It's alright. Kalau lo mau subscribe, silahkan. Sosmed gue di bawah. See you. Bye.